10년 전 그날, 나는 살인자가 되었다. 거짓말에 거짓말. Annyeonghaseyo, welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Aku harapkan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Mari kita sama-sama mereview drama Korea yang terbaru yang berjudul Lee After Lee. Drama ini sudah tayang di stasiun TV kabel Channel A mulai tanggal 4 September 2020 sampai sekarang. Jadi ini masih ongoing dan masih hangat ya guys. Drama Lee After Lee berjumlah 16 episode dengan berdurasi 70 menit tiap episodenya. Drama ini juga mempunyai judul lain yaitu List of Lies. Seperti judulnya, drama ini menceritakan tentang sebuah kebohongan demi kebohongan. Drama Lee After Lee disutradarai oleh Kim Jung Kwon dan ditulis naskahnya oleh Kim Ji Eun. Pemeran utama dari drama Lee After Lee ada 6 orang. Yang pertama adalah Lee Yori. Dia merupakan aktris cantik yang juga sudah membintangi beberapa drama populer lainnya, yaitu Twinkle Twinkle, Jangbori is Here, My Father is Strange, dan Hide and Seek. Pemeran utama yang kedua adalah Hyun Jung Hoon. Dia merupakan aktor tampan yang juga sudah bermain di beberapa drama populer lainnya yaitu My Horrible Boss, Man to Man, Bravo My Life, dan My Healing Love. Pemeran utama yang ketiga adalah Lee Il Hwa. Dia merupakan aktris senior atau aktris veteran yang juga sudah bermain dalam seri drama Replay. Untuk pemeran utama yang keempat adalah Lee Jung Eun. Dia merupakan aktris cantik yang juga sudah bermain di beberapa drama populer yaitu With Romance, Oh My Gosh, dan Soul. Untuk pemeran utama yang kelima adalah Kwon Hwa Won. Dia merupakan aktor tampan yang sudah bermain dalam beberapa drama populer lain yaitu Secret of Woman, Oh the Mysterious, Sky Castle, dan Dr. John. Selain bermain dalam drama Lee After Lee, dia juga sudah menyelesaikan bermain dalam drama yang ongoing juga, yaitu Zombie Detective. Untuk pemeran utama yang keenam adalah Go Na-hye. Dia merupakan aktris cilik yang sudah bermain dalam beberapa drama populer lain, yaitu Strong Woman Do Bong Soon, Owner of the Max, Return of Fortune Book, Fight for My Way, Two World Connected, Happy Sister, dan Astral Chronicle. Sebelum kita mulai sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Mari kita sama-sama buat channel ini terus berkembang ya guys. Oke, kita langsung mulai aja ya. Cekidot. Drama Lee After Lee atau dikenal dengan judul lain List of Lies menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Ji Eun Soo yang diperankan oleh Lee Yori. Ji Eun Soo adalah seorang menantu keluarga chaebol atau konglomerat yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Namun setelah menjadi menantu di keluarga kaya raya tersebut, bukannya kebahagiaan yang dia dapatkan, justru penderitaan demi penderitaan yang selalu dia terima. Dimulai dari sikap suaminya yang sangat kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada dirinya, malangnya lagi Ji Eun Soo justru dituduh sebagai pembunuh suaminya sendiri. Meskipun Ji Eun Soo mengatakan dia tidak membunuh suaminya, tapi semua bukti-bukti mengarah padanya sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengadilan pun kemudian menyatakan bahwa Ji Eun Soo bersalah sehingga dia harus mendekam di dalam penjara.
Keadaan pun semakin rumit saat Jian-soo mengetahui bahwa dirinya tengah hamil dan harus melahirkan di dalam penjara tersebut. Penderitaan Jian-soo tidak hanya sampai di situ saja, karena saat dia akan mengajukan banding dengan dibantu oleh sang ayah, tapi kemalangan demi kemalangan yang dia dapatkan. Dimulai dari sang ayah yang justru mengalami kecelakaan pada saat dia berusaha untuk bertemu dengan seorang reporter yang tertarik untuk membantu kasus Jian-soo ini, sehingga menyebabkan sang ayah meninggal dunia. Kemudian setelah itu banyak sekali konflik yang terjadi di dalam penjara yang terjadi pada dirinya dan juga bayinya. Karena itu dengan sangat terpaksa Jian-soo harus menyerahkan pengasuhan bayinya pada ibu mertuanya Kim Ho-ran yang diperankan oleh Lee Il-hwa. Jian-soo harus rela kehilangan hak asuh bayinya. Jian-soo adalah seorang wanita yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Banyak tragedi yang terjadi dalam hidupnya sehingga membuatnya menjadi putus asa dan hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi pada akhirnya dia tetap bertahan hidup demi bisa bertemu kembali dengan putri kandungnya. Setelah bertahun-tahun mendekam dalam penjara, akhirnya Jian-soo bebas. Jian-soo kemudian berusaha untuk mencari keberadaan sang anak yang kini sudah berusia 10 tahun. Jian-soo berupaya untuk mendapatkan putrinya kembali yang kini telah diadopsi oleh Kang Ji-min yang diperankan oleh Yeon Jung-hoon. Dalam kehidupan sehari-hari, Kang Ji-min berprofesi sebagai seorang reporter senior yang dulunya berusaha untuk ditemui oleh ayahnya sebelum meninggal dunia. Kang Ji-min dikenal tangguh di lapangan dan orang-orang di sekitarnya menjulukinya sebagai reporter dingin, bahkan sedingin es. Penderitaan Jian-soo belum usai sampai di sini karena sang ibu mertua yaitu Kim Ho-ran yang dendam atas kematian putranya masih terus berusaha menyakiti dan menghancurkan Jian-soo. Kim Ho-ran merasa sakit hati karena putra kesayangannya harus mati di tangan menantunya sendiri. Ibu mertuanya ini sangat kejam pada Jian-soo, mulai dari berusaha menghapus semua bukti yang meringankan Jian-soo di penjara, kemudian berusaha memperberat masa tahanan Jian-soo agar lebih lama mendekam di penjara. Kemudian dia memblokir semua orang yang berusaha ingin menemui dan membantu meringankan Jian-soo di penjara, sampai tega memisahkan Jian-soo dengan bayinya dan membuang bayi itu ke panti asuhan. Semua itu dia lakukan agar Jian-soo juga merasakan penderitaannya, bagaimana kehilangan anaknya sendiri dengan mengelabui Jian-soo dengan mengatakan putrinya sudah meninggal dunia. Jian-soo yang mengetahui kalau putrinya kini diadopsi oleh Kang Ji-min, kemudian berusaha mendekati Kang Ji-min dan Kang Woo-jo yang diperankan oleh Go Na-hee. Jian-soo kemudian mendaftarkan diri sebagai guru seni menggambar agar bisa sering bertemu dengan putrinya. Dengan berjalannya waktu, Jian-soo bisa semakin dekat dan akrab dengan Kang Ji-min dan putrinya Kang Woo-jo. Jian-soo yang awalnya hanya ingin bertemu dan melihat keadaan putrinya yang sekarang dan memutuskan untuk pergi jauh setelahnya untuk bisa memulai hidup yang baru, tapi setelah mengetahui bahwa Kang Ji-min sudah bercerai dengan istrinya dan Kang Woo-jo putrinya tidak mempunyai sosok ibu yang bisa merawat dan menjaga dia, maka Jian-soo kemudian bertekad berpura-pura jatuh cinta pada Kang Ji-min. Demi mewujudkan tekadnya, Jian-soo pun berusaha untuk membuat Kang Ji-min jatuh cinta, kemudian menikahi dia. Hal itu dia lakukan agar dia bisa menjadi ibu tiri bagi putrinya dan bisa hidup bersama putrinya yang begitu dia rindukan. Meski dalam prosesnya, Jian-soo harus berbohong pada Kang Ji-min dan orang-orang di sekitarnya. Di satu sisi muncul sosok pria lain yaitu Kim Yeon-jo yang diperankan oleh Kwon Hwa-won. Kim Yeon-jo adalah seorang atlet pemain golf terkenal yang sangat terobsesi dan berusaha mencari keberadaan Jian-soo. Kim Yeon-jun adalah anak kecil yang dulu sering disiksa orang tuanya dan ditolong oleh Jian-soo.
Kim Yoon-jo sangat menyukai dan mencintai Ji Eun-soo. Dia berusaha keras mencari keberadaan Ji Eun-soo karena ingin bertemu kembali dengan wanita yang dia cintai ini. Di sisi lain, tiba-tiba muncul sosok mantan istri dari Kang Ji Min, yaitu Eum Se-mi yang diperankan oleh Lim Jung-eum. Eum Se-mi dan Kang Ji Min dulu bercerai karena Eum Se-mi ketahuan selingkuh dengan pria lain. Kesalahan fatal lainnya adalah Eum Se-mi meninggalkan putrinya, Kang Wo-jo yang sedang sakit di rumah untuk menemui selingkuhannya, dan dia lupa mematikan panci saat memanaskan air, sehingga terjadi kebakaran di rumahnya saat itu. Eum Se-mi datang lagi ke Korea Selatan sebagai manajer untuk mendampingi Kim Yoon-ju, sang atlet golf terkenal yang diundang oleh DO Cosmetics sebagai bintang iklannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Eum Se-mi untuk bisa menemui kembali mantan suaminya, Kang Ji Min, dan putri angkatnya, Kang Wo-jo. Eum Se-mi sebenarnya masih mencintai Kang Ji Min dan ingin kembali memulai hidup baru dengan Kang Ji Min dan bisa menjadi ibu bagi Kang Wo-jo. Bagaimanakah kelanjutan perjuangan Ji Eun-soo selanjutnya? Apakah Ji Eun-soo berhasil menikah dengan Kang Ji Min dan menjadi ibu tiri bagi putri kandungnya? Bagaimana reaksi Kang Wo-jo putrinya jika suatu hari nanti mengetahui jati diri dia sebenarnya sebagai ibu kandung? Kemudian bagaimana reaksi ibu mertuanya Kim Ho-ran yang mengetahui kebahagiaan baru Ji Eun-soo? Kejahatan apa lagi yang akan direncanakan oleh ibu mertuanya untuk menjaga kebahagiaan Ji Eun-soo? Apakah tabir dibalik kematian suami Ji Eun-soo akan terungkap? Yang terakhir, siapakah yang akan dipilih oleh Ji Eun-soo? Apakah Kang Ji Min atau Kim Yo-jun? Drama Lee After Lee ini sangat layak untuk ditonton karena alur ceritanya sangat menarik dan sulit untuk ditebak. Penonton akan dibuat penasaran dan akan menyulut emosi melihat adegan tiap adegannya. Dalam drama ini, tokoh Ji Eun-soo harus berkali-kali ditempa kemalangan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, hingga tuduhan pembunuhan suaminya sendiri, meskipun Ji Eun-soo sudah berusaha mengelak bahwa dia bukan pelakunya. Tragedi tersebut berlanjut dengan kehamilan dan harus melahirkan dalam penjara, serta dirampasnya hak asuh bayinya atau anaknya. Sehingga bertahun-tahun kemudian, sang anak pun tidak mengenali sosoknya sebagai ibu kandung. Ditambah lagi, sang ayah, satu-satunya keluarga yang berusaha membantu membebaskan Ji Eun-soo dalam penjara, justru meninggal dunia tertabrak oleh mobil. Penderitaan Ji Eun-soo semakin lengkap dengan adanya sang ibu mertua yang tidak bisa menerima kematian anaknya. Selain itu, drama Lee After Lee ini akan dibumbui dengan adanya konflik cinta segitiga antara dua cinta pria ganteng, yaitu sang reporter Kang Ji Min dan sang pemain golf terkenal yaitu Kim Yoo-jun yang mencintai Ji Eun-soo sejak lama. Jadi siap-siap kena second syndrome ya guys. Kalau dilihat dari segi acting dari Lee Hyori dalam drama Lee After Lee ini sangat luar biasa ya guys. Lee Hyori berhasil menampilkan kesedihan dari penderitaan yang dialami karakter Ji Eun-soo. Mimik wajahnya yang cantik bisa kelihatan melas dan menderita banget gitu ya guys. Lalu saat dia lagi marah dan dendam sama orang-orang yang menyakitinya dan menindas dia, mimik wajahnya menyiratkan ketegangan dan kemarahan. Dari segi rating, drama Lee After Lee saat tayang perdana mencapai 1,167%. Kemudian terus meningkat per episodenya hingga episode 8 minggu ini mencapai 4,542%. Demikian review dari drama Korea Lee After Lee. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton drama ini karena segi ceritanya sangat bagus. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Oke, sekian dulu review dari aku. Kita ketemu di next video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.